Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Di antara bayang-bayang malam, ada kisah-kisah lama yang masih berbisik kepada kita. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong-lorong misteri, menelusuri legenda tentang sosok yang telah menghantui mimpi-mimpi manusia selama berabad-abad. Ini adalah kisah tentang kuntilanak. Di tengah gelapnya malam, saat dunia terlelap dalam diam, terkadang terdengar suara lirih seorang wanita. Kadang terdengar menangis, kadang tertawa pelan. Malam itu, angin membawa aroma bunga Kamboja, dan di balik pepohonan yang bergoyang, ada sesuatu yang mengawasi dalam diam. Kuntilanak, atau yang di beberapa daerah disebut Pontianak, adalah salah satu makhluk mitologi paling terkenal di Indonesia. Ia sering digambarkan sebagai sosok perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan memiliki tawa melengking yang menakutkan. Namun, kuntilanak bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia adalah cerminan dari ketakutan manusia akan kematian, kehilangan, dan dendam yang belum terbalaskan. Konon, kuntilanak lahir dari roh wanita yang meninggal dunia saat mengandung atau saat melahirkan dengan kematian yang tidak wajar. Kematian tragis ini dipercaya membuat jiwanya tidak tenang, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang penuh dendam. Di daerah Melayu, cerita kuntilanak bahkan terkait dengan perempuan yang diperlakukan tidak adil oleh kekasihnya, atau perempuan yang disiksa dan dikhianati. Penuh amarah, penuh nestapa, ia bangkit bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk menebar rasa takut. Legenda mengatakan kuntilanak kerap muncul di malam hari, khususnya di dekat pohon-pohon besar seperti pohon beringin. Ia dipercaya suka mendiami tempat-tempat sepi seperti rumah kosong, rawa-rawa, atau pekuburan. Suara khas kuntilanak adalah tawa kecil yang melengking. Anehnya, menurut cerita, jika suara tawanya terdengar jauh, maka dia sebenarnya dekat. Tapi, jika terdengar dekat, maka dia masih jauh. Di beberapa budaya lokal, ada ritual tertentu untuk mengusir kuntilanak, seperti menancapkan paku di ubun-ubunnya. Konon, jika paku itu ditancapkan, kuntilanak akan berubah kembali menjadi wanita biasa yang bisa dijadikan istri. Tetapi, tak banyak yang berani mencoba. Karena konon, sebelum paku itu berhasil ditancapkan, kuntilanak bisa membalas dengan sangat kejam. Fenomena kuntilanak tidak hanya dikenal di Indonesia. Di Malaysia, ia disebut Pontianak. Di Filipina dikenal sebagai White Lady. Bahkan di Jepang ada kisah serupa seperti Yurei, arwah perempuan yang tak tenang. Seolah di setiap sudut dunia, ketakutan terhadap kematian, kehilangan, dan kesepian mengambil wajah yang hampir serupa. Dalam era modern, kuntilanak tetap hidup dalam cerita, film horor, dan bahkan urban legend. Setiap generasi seolah mewariskan rasa takut ini, meski kini wajah kuntilanak semakin beragam. Kadang sebagai korban, kadang sebagai sosok balas dendam. Apapun bentuknya, kuntilanak tetap menjadi simbol bahwa ada luka-luka dari masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan malam ini, mungkin suara angin itu hanya hembusan biasa. Mungkin bayangan yang lewat di sudut matamu hanya tipuan cahaya. Atau mungkin kuntilanak itu nyata. Diam-diam, ia mengamatimu, menunggumu di dalam kegelapan. Di antara gelapnya malam dan bisikan angin, mungkin ada sesuatu yang menatapmu dalam diam.
Misteri tentang kuntilanak mungkin hanyalah cerita, atau mungkin dia memang ada menunggu di kegelapan. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri berikutnya.